Bapa, pagi hari ini hamba mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Kita bisa beribadah, kita bisa menyembah, kita bisa berfilosofis dan kita mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Berilah jemaat-Mu damai sejahtera sukacita. Dan untuk mendengarkan firman-Mu dan pulang untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi ini. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini selalu bersukacita dalam hidupnya. Karena apa? Karena ada Yesus ada di dalam hidupnya. Jadi setelah pandemi kita masuk zaman endemi, kita menjaga imun tubuh kita yaitu dengan bersukacita. Seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika, kita bersukacita, kita berdoa, dan selalu mengucap syukur. Itu adalah sebuah, imun, membuat kekuatan, yaitulah gaya hidup. Jadikan semuanya itu gaya hidup bagi semua anak-anak Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan berkati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena apa saya katakan kita harus bersukacita? Karena hidup Bapak Ibu ya, kita nggak tahu di dalam kehidupan ini kita mendapatkan sebuah pilihan. Pilihan itu tidak terasa Bapak Ibu, karena di situ ada kekuatan yang membuat kita hidup. Di satu sisi kita percaya Tuhan, di satu sisi kita ada namanya iblis, setan. Kalau bermutasi berupa macam-macam yaitu mamon. Banyak hal berhala-berhala dalam kehidupan kita. Itulah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Apa kita terasa? Kita nggak tahu Bapak Ibu. Ibadah pun menjadi seperti begitu. Lihat tapi berada di satu sisi kita menyembah Tuhan, di satu sisi kita memuliakan Tuhan, di sisi lain kita bersama-sama dengan dunia, dimasukkan di dunia di dalam beribadah itu. Itu nyata di dalam sekarang. Karena kenapa? Sekarang bukan menjadikan semua anak-anak Tuhan takut sama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, tapi kita dorong-dorong, kita memasukkan apa yang ada di dunia itu masuk di dalam pikiran kita. Seperti kayak kadang-kadang kita beribadah di mall, kita sebelum datang kita sudah mencanangkan sebelum kita berangkat. Kita berpikir, oh kita makan apa, kita nanti di sana apa seperti itu. Ya, jadi kita datang, kita beribadah, pulang langsung sebelum pulang pikirannya sudah kemana kita makan, kemana habis ini. Jadi kita datang, kita pulang tidak membawa berkata apa-apa. Yaitulah hidup di zaman sekarang. Jadi bersekutu dengan dosa, bersekutu dengan dunia itu sudah tidak terasa dengan ibadah. Semua sama-sama jadi satu, ilalang dengan gandum tumbuh bersama-sama. Tuhan yang menentukan suatu kelak. Amin, Bapak Ibu. Percayalah bahwa itu terjadi di zaman-zaman akhir ini, karena zaman ini setan tidak tinggal diam di dalam kehidupan ini. Dia akan menyerang semua anak-anak Tuhan, dijadikan seperti apa yang ada di dalam kehidupan dia. Kita dibawa masuk ke dalam kerajaannya dia. Gitu. Kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak bisa melayani dengan benar, kita tidak percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh. Karena apa? Pikiran kita sudah bermutasi dengan setan bermutasi dengan mamon. Kita mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa menyenangkan satu Tuhan, tapi kita juga bersama-sama Tuhan yang lainnya. Sebab apa? Di dalam Matius 4 ya, saya katakan Matius 4 ayat 8 dan 9. Oke, kita buka sebentar. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Tuhan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Di sini saya lihat dari sisi yang akan saya berikan kepadamu, diberikan Yesus semuanya. Berarti di sini Tuhan menguasai, iblis menguasai dunia.
Segala kemegahannya, segala apapun yang ada di dunia ini adalah kepunyaan iblis. Tuhan aja ditawarin, apalagi kita, Bapak Ibu, seperti apa di dalam gereja gini, kita sudah bermutasi, iblis bermutasi dengan Mamon. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, bertemakan berjuanglah sampai garis akhir. Sebab apa? Kita banyak yang gugur, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa. Kita tahu, oh orang ini benar-benar dalam Tuhan, oh ini tidak dalam Tuhan, itu kita nggak tahu. Yang tahu adalah dalam hatinya. Yang tahu dalam kehidupannya. Karena apa? Dia bersama-sama dengan dunia di dalam hatinya, dalam kehidupannya. Yaitu tadi saya katakan bersama di mulut itu kita menyembah Tuhan, di dalam hati kita nggak tahu. Kita tetap berkoalisi dengan dunia. Karena apa? Namanya keinginan. Keinginan ini yang menggantui kita tiap hari, Bapak Ibu. Apalagi setelah pandemi selama 2 tahun kita di rumah, kita tidak keluar, kita tidak mengenal dunia luar, sehingga kita sekarang seperti di mana-mana pun semua terbuka ramai. Jalan-jalan pun di mana malam minggu kemarin luar biasa. Itulah hidup. Sebuah keinginan. Apalagi kalau di luar kota, Bapak Ibu, kalau minggu itu yang kayak di Malang, di Batu, di Tretes, mobil itu berapa banyaknya, sampai kadang-kadang ngeri, kok sok gini banyaknya. Keinginan. Jadi keinginan itu apa? Menghantui dalam hidup kita. Kita ingin keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu menyerang semua anak-anak Tuhan. Jadi iblis sekarang bekerja tidak begitu berat. Kalau dulu banyak orang dikasih susah, banyak anak-anak Tuhan berdoa. Sekarang Tuhan iblis cuma mengontrol. Nggak apa-apa, semua ke gereja, ke mall, banyak, sebanyak-banyak mungkin. Tapi kedagingan tetap di situ. Iblis tidak khawatir. Biarpun banyak, tapi firman Tuhan tidak pernah dilakukan. Cuma mendengar. Melakukan enggak. Iblis enggak pernah gentar, Bapak Ibu. Percayalah bahwa hidup ini berjuanglah sampai garis akhir. Kita baca di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Kita semua anak-anak Tuhan peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Jadi di dalam pertandingan, di dalam dunia ini ada 2 mahkota, Bapak Ibu ya, yang kita ikutin, yaitu tetapi mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kita memilih. Jadi ke gereja pun kita harus betul-betul memilih. Apa kita mendapatkan mahkota yang fana atau mahkota yang abadi. Ini sebuah pilihan. Apa ciri-cirinya? Itu tadi berkoalisi dengan dunia, Bapak Ibu. Itu sudah nggak bisa kita tawar lagi. Kita sudah lihat benar-benar. Jadi setiap kita masuk, kita betul-betul menyembah, kita bermazmur, berpuji-pujian begitu hebat. Tapi keluar kita beda. Makanya setan nggak pernah takut sekarang kepada anak-anak Tuhan. Kalau zaman dulu takut, Bapak Ibu, karena tidak ada kemajuan zaman sekarang saat ini. Sekarang zaman ini betul-betul luar biasa, mengalahkan sebuah paradigma di dalam pikiran kita. Kok iso ya seperti itu? Kok bisa? Jadi ada negara maju yaitu China membuat orang. Ini adalah programnya, dia membuat orang dijadikan seperti pasangan hidupnya kelak nanti. Pasangan hidupnya yang palsu, bisa diajak jalan-jalan, bisa diajak berkomunikasi, cantiknya memilih, namanya bisa dipilih. Bisa bersaing, luar biasa. Mereka dijadikan secantik mungkin, sebahenol mungkin. Itu nyata, Bapak Ibu, dalam kehidupan. Coba kita tetap berkoalisi dengan dunia. 26.
Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Luar biasa firman ini Bapak Ibu, kita digambarkan sebagai saya ikut sebuah pertandingan. Apakah kita bisa menang? Sebuah pertanyaan ini Bapak Ibu, apakah kita menang? Apakah kita seorang petinju di sini sembarang memukul? Apakah kita datang ke gereja dengan sembarang? Kita mendengarkan firman Tuhan tapi kita cuma masuk kanan keluar kiri? Apakah kita keluar sudah berubah seperti semula? Firman Tuhan tidak ada di dalam hidup kita? Ini nyata Bapak Ibu. Ya toh? Seperti digambarkan di sini ada dua orang yang mendapat ikut pertandingan, dua yang mendapat mahkota fana dan mahkota abadi. Apa goal kita? Apakah tujuan akhir kita? Kira-kira mendapat mahkota fana? Apa mahkota abadi? Ini nggak mudah Bapak Ibu. Sebab kalau kita untuk mendapatkan mahkota abadi, kita harus memindahkan Injil dalam hidup kita. Kalau Injil tidak dipindahkan di dalam hidup kita, mustahil Bapak Ibu. Karena Injil itu punya kekuatan yang dahsyat. Ya seperti tadi. Kira apa? Kayaknya itu ikut pertandingan, kayak sungguh-sungguh ke gereja. Tapi dia goal akhirnya mendapatkan mahkota yang fana atau abadi. Kita nggak tahu. Pilihannya di dalam hati masing-masing orang. Cuma ini digambarkan oleh Korintus. Seperti itu. Jadi kita harus memindahkan Injil dalam hidup kita. Apa kira-kira? Jangan mudah menyerah Bapak Ibu. Hidup ini selalu berjuang dalam kehidupan kita. Jangan mudah menyerah saya katakan. Karena godaan di dalam hidup ini begitu dahsyat dan luar biasa. Sekarang zaman modern, zaman serba ada, zaman instan. Semua serba cepat. Apapun yang kau inginkan, tinggal pincet dari sini, mereka akan datang. Kalau dulu kita ke sana, sekarang mereka datang. Dan mereka datang menawarkan apa saja yang apa kita lihat di rumah, di tempat duduk, dimanapun. Mereka akan mengantarkan yang kau pesan. Apakah engkau menyerah? Di dalam keadaan seperti ini, kehidupan seperti ini, keinginan daging, keinginan mata. Habis ini mall luar biasa, udah masuk tanggal 1 sampai udah akhir ya, hari ulang tahun Surabaya, diskonnya sampai 70%. Apakah kita tergiur? Pastilah. Sudah 2 tahun nih. 2 tahun kita nggak mendapatkan. Begitu dibuka 70%, berduyun-duyun mereka. Ramai jalan penuh sesak. Kalau mallnya nggak tahu, jalannya yang penuh sesak. Luar biasa. Apakah kita bisa meninggalkan kebiasaan yang lama? Yaitu dosa yang selalu menggigit dalam hidup kita. Karena setiap orang yang membawa Injil di dalam hidupnya, mereka harus meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang dosa yang mengikat hidupnya, dalam hidupnya. Kalau kita ingin mendapatkan mahkota yang abadi. Seperti itu Bapak Ibu. Ada 2 hal yang membuat kita bisa mendapatkan mahkota abadi, itu memindahkan Injil dan fokus kita mencapai garis akhir. Fokus pada mahkota abadi. Hidupnya berpadanan dengan Injil. Bapak Ibu, 2 tahun kita rasanya kita berharap-harap cemas. Kira-kira ada perubahan enggak sesudah pandemi berakhir? Kira-kira ibadah itu berubah enggak? Bagaimana Tuhan menunjukkan kemuliaannya, kedaulatannya? Ada yang selamat, ada yang gugur dalam pandemi itu? Kita selamat Bapak Ibu. Kita masih dikasih kesempatan Tuhan.
Kita masih dikasih karunia untuk menghadapi kehidupan. Sebuah pertanyaan, apa yang kita lakukan? Apa kita membalas kasih karunia yang Tuhan berikan? Apakah kita tetap berjalan sebelum pandemi? Berjalan di dua sisi, dunia dengan berjalan dengan Yesus. Itulah kehidupan nyata. Hidup dalam ajaran Kristus, lahir baru dan fokus pada Injil. Tetapi mencapai garis akhir, fokus pada mahkota abadi. Hidup berpadanan dengan Injil. Disiplin dalam firman Tuhan, mendengarkan dan melakukan. Mendengarkan dan melakukan firman Tuhan adalah nomor satu di dalam kita sebagai anak Tuhan. Jangan mendengarkan tok, tapi seperti kita nggak melakukan apa-apa. Jadi kita seperti kayak apa itu, maklar ya, yang di jalan-jalan, ayo ke sini, ayo ke surga, tapi kita sendiri nggak melakukan apa-apa. Itu kita dibohongin sama namanya iblis tadi. Jadi dia sekarang kerjanya nggak berat karena dia cuma mengontrol bahwa anak-anak Tuhan cuma mendengarkan toh, tidak pernah melakukan. Jadi dia tidak khawatir bahwa dia tidak mendapatkan teman di dalam neraka. Banyak anak-anak Tuhan yang gugur. Makanya zaman sekarang jangan kaget. Karena apa? Karena cuma mendengar firman Tuhan aja. Kita tidak pernah melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi dan mengampuni dan memberkati, itu adalah gaya hidup bagi setiap anak-anak Tuhan. Kita harus fokus, disiplin, dan hidup menjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang Kristen itu seperti gitu Bapak Ibu. Saya dulu membayangkan ya seperti itu, saya merenungi begitu dahsyat setelah pandemi ini. Tuh mungkin Tuhan menunjukkan kebesarannya bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita benar-benar hidup. Sekarang itu ya, Bapak Ibu lihat kalau di YouTube itu, orang Kristen itu betul-betul luar biasa. Terlalu eksis luar biasa. Ada yang begitu dahsyat, ada yang gugur. Kita nggak tahu, mereka berperang. Sampai kadang-kadang saya berpikir Tuhan itu luar biasa, setiap orang sudah dibagi bagian masing-masing. Bagian kita adalah mendengar, melakukan. Mereka berperang saudara di dalam dunia maya itu dahsyat luar biasa. Sampai berani-berani seperti itu, ada sampai masuk penjara karena Injil. Itu bagian dia. Itu dia dipilih untuk seperti itu. Ada yang gugur, kembali lagi, ada yang masuk. Itulah hidup orang anak Tuhan seperti itu. Percayalah bahwa Tuhanmu adalah dahsyat. Kita percaya bahwa kita hidup kita di dalam suatu pertandingan, kita melakukan dengan benar apa yang harus kita tuju, harus kita capai, yaitu mahkota. Fokus kita mahkota yang abadi, bukan mahkota yang fana, karena apa yang kita lakukan sia-sia. Bapak Ibu pernah mendapatkan sebuah mahkota, sebuah piala yang fana. Masih kecil, begitu sekolah dapat hadiah besar, akhirnya dibuang ke sampah. Fana Bapak Ibu. Tapi kita tidak seperti itu. Kita mendapatkan mahkota yang abadi. Bahwa kelak kita akan masuk di dalam kerajaannya bersama-sama dia. Itulah goal kita. Nggak ada goal lain dalam hidup ini. Berbuat sebaik-sebaiknya. Kita percayakan, kita iman, kita kepercayaan pada Yesus. Setelah kita percaya, kita mengerjakan keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma itu. Kita mengikuti pertandingan. Kita mempersiapkan. Apakah kita menang? Apa kita sampai? Apa kita mendapatkan mahkota yang abadi? Tergantung kita. Kita bisa menguasai diri. Kita bisa berlatih sungguh-sungguh untuk mencapai garis akhir. Itu adalah kita yang menentukan, itu adalah pilihan kita. Setiap kita mendengarkan firman, kita membaca firman Tuhan,
kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mengubah gaya hidup kita seperti apa yang dikatakan keinginan? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Apakah kita bisa merubah di dalam tatanan kehidupan rumah tangga kita? Kita sabar, pikiran pulang hati. Itu yang menentukan di dalam kehidupan kita untuk menguasai diri kita. Tidak berbuat dosa. Gantungkan semua hidupmu pada Tuhan. Karena Dia yang punya kehidupan. Taat pada ajaran Kristus. Banyak baca firman Tuhan. Hari-hari ini, apakah kita tetap baca firman Tuhan setiap hari? Karena hidup ini dipengaruhi, ya itu tadi Bapak Ibu. Setan, iblis, dan Tuhan. Kalau melok Tuhan, katanya kok cek susah, gak boleh gini, gak boleh gitu. Tapi begitu ikut kita iblis luar biasa, kita mendapatkan sebuah kesukaan, kita mendapatkan kesenangan, kita mendapatkan kepuasan dalam hidup kita. Jadi saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang taat pada ajaran Kristus, mereka akan banyak membaca firman Tuhan dan melakukan. Jangan lupa melakukan Bapak Ibu. Jangan cuma baca firman Tuhan. Melakukan nomor lebih penting daripada membaca. Kalau kita nggak baca, kita nggak bisa melakukan. Tapi kalau melakukan berarti kita membaca firman Tuhan tiap hari. Masukkan dalam hidupmu biar supaya kita mempunyai rendah hati. Rendahkan hatimu di dalam Tuhan. Karena kita tidak mampu untuk berjalan sendirian. Karena Yesus sudah ada di dalam hidup kita. Dan iblis pun berusaha berpengaruh dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita ikut di dalam kerajaannya Dia. Bapak Ibu, sekali lagi bertandinglah di dalam iman yang benar. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu kalah. Selalu kalah dalam pertandingan ini. Hari ini naik, percaya Tuhan, besok jatuh. Hari ini kita betul-betul kuat, besok kita sudah bersungut-sungut. Besok kita ngomel. Pada suatu hari, saya ini merenung Bapak Ibu. Kalau malam gitu saya sendirian, kadang-kadang saya itu merenung di luar gitu di halaman. Saya bertanya dalam diri saya sendiri, bagaimana keadaan bapak saya yang telah meninggal dulu? Di mana bapak saya? Di mana mama saya? Di mana kakek saya? Di mana nenek saya? Di mana saudara-saudara saya? Apa mereka sudah happy di surga? Kita nggak tahu. Saya kadang-kadang merenungkan apa arti semuanya ini. Kalau kita sudah nggak ada, semuanya akan sirna. Cuman dikenang sebuah nama. Mungkin ada yang baik, ada yang jelek. Tapi mungkin bertahan 4-5 tahun hilang semuanya, terhapus dengan memori kita tidak ada. Kita nggak tahu. Makanya saya katakan bertandinglah benar-benar untuk mencapai garis akhir dengan sempurna. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, apa yang akan kita capai. Karena hari ini menentukan hidup kita. Kalau hari ini kita tidak sungguh-sungguh di dalam Yesus, di dalam ajaran Dia, kita akan tanda tanya. Di mana kita kelak? Apa yang kita dapatkan? Kita nggak tahu. Seperti saya merenung itu, sama kita nggak tahu. Bagaimana sekarang hebatnya orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi bisa menciptakan segala hal yang dahsyat. Sebuah pertanyaan itu yang mengganggu di dalam anak-anak Tuhan. Mereka nggak percaya Tuhan,
Tapi dia bisa menciptakan matahari buatan. Dia bisa menciptakan manusia buatan. Dia bisa mencairkan sebagian gunung es, ditaruh di Dubai, biar Dubai hawanya dingin. Bayangin loh Ibu, manusia segitu pinternya. Memang dibawa gitu sama iblis untuk menggoncangkan iman kita. Percaya nggak sama Tuhan? Dia nggak percaya Tuhan aja bisa, maka kita percaya Tuhan nggak bisa. Ini nyata Bapak Ibu. Maka pernah saya baca, maka ada nanti namanya agama baru, namanya teknologi. Ini semua orang akan mengalami, yaitu namanya berhala teknologi yang luar biasa. Kita tidak bisa terhindar, kita nggak bisa Bapak Ibu. Coba tes dalam diri kita sendiri. Apakah kita bangun tidur tidak pegang HP? Gak bisa. Tetap kadang-kadang sudah megang HP. Cuma kadang-kadang ingat, ganti firman Tuhan aja. Tapi tetap pikiran kita terafiliasi dengan seperti itu. Teknologi modern membuat kita keluar dari iman dalam pertandingan ikut Tuhan. Hidup pilihan. Apakah engkau berjuang sampai garis akhir untuk mendapatkan mahkota abadi, atau kita gugur cuma mendapatkan mahkota yang fana. Seperti orang-orang dunia, dia beribadah dengan kebaikan, dengan apapun yang mereka ingin capai. Tapi mereka mendapatkan mahkota yang fana. Yaitu, dia sudah mendapatkan. Yesus berkata, mereka sudah mendapatkan. Yaitu pujian dari sekitarnya. Dia memberi, dia dimasukin TV, dia selalu sudah mendapatkan semua hadiahnya, sudah mendapatkan imbalannya. Tapi kita enggak, kita mendapatkan hadiah mahkota yang abadi. Itu penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu datang ke gereja, datang ke tempat ini beribadah, percayalah bahwa Tuhanmu sangat dahsyat. Masukkan di dalam hatimu Injil, karena itu yang menyelamatkan jiwamu. Semua boleh ada, semua boleh maju, tapi engkau tetap harus hidup di dalam kebenaran Injil. Tidak ada yang lain. Karena dunia sedang merebut kekuasaan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Nyata Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 9 ayat 23, suatu ketika murid-murid Yesus bertanya gini Bapak Ibu, siapakah yang salah? Orang tua kita atau Tuhan? Kalau anak itu dilahirkan cacat, atau kita dilahirkan dengan keadaan kekurangan? Saya bertanya pada malam pagi hari ini, semua mungkin kita mengalami persoalan masing-masing pribadi. Apakah kita salah? Apakah orang tua kita yang dosa? Apakah Tuhan tidak menjawab? Apakah Tuhan masih membiarkan kita bergumul dengan kehidupan kita, persoalan masalah kita? Seperti apa yang ditanyakan pada murid-murid Yesus. Siapa yang salah sih Tuhan? Tapi Yesus menjawab, Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya di dalam hidupmu. Tuhan akan menunjukkan kedaulatannya dalam hidupmu, bahwa dia adalah berkuasa dalam hidup. Bapak Ibu, sekali lagi, pagi hari ini saya punya video kalau nggak salah ya. Bisa nggak Bu? Kemarin dikasihkan anak saya ya. Bisa coba nggak ditayangkan sebentar? Saya ini terinspirasi dengan orang yang cacat, Bapak Ibu. Orang cacat tidak punya tangan, tapi dia punya semangat, masih berjuang seperti kita, Bapak Ibu. Aduh, saya kadang-kadang sampai, Tuhan kok luar biasa. Saya waktu itu cuma ngomong-ngomong sama anak saya ini kok kamu lo hidup seperti itu, kamu nggak malu lihat orang cacat? Dia bisa mengerjakan segala sesuatu dengan kakinya, Bapak Ibu. Ini ada perempuan juga, tapi saya nggak saya masukkan bermacam-macam ini. Nah, ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu renungkan.
Bercerminlah kepada Dia. Bisakah enggak kita seperti yang sempurna ini menghadapi seperti ini? Coba kita renungkan. Sepeda, gak pakai disetir dengan kencangnya luar biasa. Lihat Bapak Ibu, malu nggak kita? Apakah kita males? Gak mau berjuang? Gak mau memperbaiki diri? Mereka berjuang sampai garis akhir. Gak pakai tangan kaki. Dia bisa hidup minimal untuk kehidupan diri sendiri, tidak menggantungkan orang lain. Inilah hidup Bapak Ibu. Apakah mereka yang salah? Apakah orang tuanya yang salah? Tuhan menunjukkan kebesarannya Tuhan. Memuliakan melalui mereka. Bapak Ibu belum tentu bisa ikan seperti itu. Ya, zaman modern tinggal beli, mereka dengan kaki bisa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tuhan itu dahsyat, tidak ada yang tidak bisa. Asal engkau mau, asal engkau mau mengubah hidupmu. Kok bisa ya? Tapi nyatanya bisa. Berapa tahun dia berlatih? Tuhan luar biasa Bapak Ibu ya. Amin, luar biasa. Itu adalah inspirasi buat saya. Saya kadang-kadang berpikir, saya normal, punya kaki, punya tangan, punya semua. Dia nggak lengkap, nggak punya tangan. Tapi dia mempunyai gairah, mempunyai kemauan untuk bisa melakukan, mengatasi dirinya. Maka pagi hari ini saya katakan, berjuanglah di dalam kehidupan untuk menjuang sampai garis akhir. Jangan engkau gugur di dalam imanmu, engkau gugur di dalam perjuangan sampai akhir, yaitu kita mendapatkan mahkota abadi di dalam surga. Pagi hari ini, sekali lagi saya katakan, kita melakukan perjamuan untuk mengingat Yesus di dalam hidup kita. Percayakan semuanya di dalam Dia, jangan kita ragu. Tetap kita percaya, kita teguh, kita berjalan bersama Yesus. Pasti kita bisa mengatasi segala persoalan dan masalah dalam hidup kita. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tetap berjuang sampai garis akhir. Karena tujuan kita untuk mendapatkan mahkota abadi. Bukan mahkota fana seperti orang dunia. Tapi kita mendapatkan mahkota abadi. Saya percaya kalau kita benar-benar dalam Tuhan, kita akan mendapatkan. Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Yang akan menggerakkan dan menuntun, membawa kami sampai kami mencapai garis akhir dari perjuangan hidup ini. Ya Roh Kudus, terima kasih. Biarlah karya penebusan Kristus melimpah, dimeteraikan dalam hidup kami.
Dan kami sungguh boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Selama kami hidup sampai Engkau panggil kami pulang. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi dalam hidup kami semuanya. Terima kasih buat firman yang kami dengar. Tuhan memberkati akan hamba-Nya Bapak Haryono sekeluarga. Pergumulan, pengharapan, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa, persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih buat berkat yang berlimpah-limpah. Supaya nyata bahwa itu bukan hasil kekuatan kemampuan kami. Tetapi Engkau Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu, karena kebajikan dan pertolongan-Mu, kami boleh memandang kepadamu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit baik di rumah, dimanapun berada. Tuhan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Kami membawa doa untuk anak-anak-Mu, supaya kekuatan yang baru dilimpahkan. Untuk Ibu Suryadi, Tuhan, Tuhan menjamah, Tuhan melepaskan, Tuhan membebaskan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu yang sempurna bekerja atas beliau, melepaskan dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat yang hadir beroleh kekuatan yang baru. Jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, karya dan kasih-Mu nyata bagi mereka. Kami juga menyatukan hati berdoa memberkati Bapak Presiden dan Wakilnya, semua Menteri, TNI, Polri, pejabat-pejabat tinggi dan tertinggi negara, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberikan hati yang takut dan hormat akan Tuhan, dan membawa Indonesia untuk mengasihi, untuk menerima, dan untuk menghormati Kristus. Terima kasih Bapak. Pertemukan kami kembali di dalam gedung ini 2 minggu mendatang. Sekalipun minggu besok kami ibadah secara online, kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan melimpah bagi kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa, kami mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Mulai bulan Juli dan selanjutnya kami boleh beribadah di dalam gedung setiap minggunya. Tuhan, kami percaya belas kasihan Tuhan. Tuhan, kami percaya kemurahan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang nyata dan memberkati kami. Tuhan tahu isi hati kami. Kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Sebentar kami akan pulang untuk sementara waktu meninggalkan gereja ini. Tetapi berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, urapan yang baru melimpah bagi kami semuanya. Seluruh sidang jemaat yang Tuhan kasih, semua penata layanan yang Tuhan kasih, baik WL, singers, pemusik, juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Kami semua Tuhan boleh mengalami dekapan kasih Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terpujilah Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu.
dan arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang sebelum kau pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, dan biarlah cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin seluruh hidupmu, memberkati seluruh jemaat, memberkati semua partner-partner pelayanan, memberkati setiap keluarga-keluarga, memberkati seluruh pekerjaan anak-anakmu, dan memberkati engkau dan masa depanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu.